Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Edi Suganda 07. Di video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan sebuah soal yang sudah di request daripada teman-teman, di antara teman-teman yang lain ya. Untuk video kali ini saya akan menyelesaikan sebuah soal yang sering kita temukan pada mata pelajaran matematika. Sebenarnya soal ini sangat mudah sekali, namun kebiasaan kita selalu salah dalam menghitung atau cara menghitungnya. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan pada materi bilangan pecahan, di mana kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwasanya di bilangan pecahan ini ada dua jenis bilangan pecahan ya, diantaranya bilangan pecahan campuran, dan juga yang kedua bilangan pecahan yang asli. Untuk bilangan pecahan campuran kita bisa bedakan sendiri bahwasanya ada angka 3 di sini, 3 4/3 plus 2 5/3, dan contoh yang kedua 4 5/4 tambah 7 6/5. Ini contoh pada bilangan pecahan campuran. Apa yang membedakan dengan bilangan pecahan asli? Untuk yang bilangan asli di sini hanya bilangan yang per-perannya saja, jadi tidak ada angka, contohnya 4 dan juga 3 yang ada di sini. Di sini 6/3 plus 8/3, 5/2 plus 3/2 plus 5/3, 10/4 plus 12/5. Nah, ini yang membedakan antara bilangan pecahan campuran dan bilangan asli. Di bilangan pecahan ini terdapat beberapa cara penghitungan, diantaranya soal-soalnya misalkan ada misalkan penjumlahan, terus pengurangan bilangan pecahan, terus pembagian dan juga perkalian. Namun di video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan dari bagian penjumlahannya saja. Untuk pengurangan dan juga pembagian ataupun perkalian bisa dilihat di video selanjutnya ya. Untuk kali ini saya akan mencoba di materi penjumlahan saja. Baik, untuk bilangan pecahan campuran pada contoh soal nomor 1 yaitu 3 4/3 plus 2 5/3. Nah, ini kita coba selesaikan contoh soal yang sudah kita lihat. Cara penghitungannya antara bilangan pecahan campuran dan juga bilangan asli ini tentunya pasti berbeda. Makanya simak video ini sampai tuntas dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe ya. Siap, kita mengisi sebuah contoh soal di mana soal yang pertama ada angka 3 4/3 plus 2 5/3. Untuk menjumlahkan dari banyaknya angka yang ada di sini itu sangat berbeda dengan yang bilangan asli tadi saya sudah sampaikan. Jadi bahwasanya untuk campuran ini, untuk bilangan pecahan campuran ini kita harus membedakan terlebih dahulu si pembilangnya dan penyebutnya itu, si pembilangnya itu sama atau tidak. Contohnya di sini. Di sini 3 4/3 plus 2 5/3. Sudah diketahui bahwasanya penyebutnya itu sama, ada angka 3. Penyebutnya sama ya. Jadi kita tidak harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Kalau misalkan penyebutnya beda, contohnya ini yang di nomor 2. Di sini ada angka 4 dan di sini ada angka 5. Maka terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau ini kan sudah sama, berarti kita tinggal langsung menghitung saja. Cara menghitungnya, angka 3 ini kita kalikan dengan angka 3 yang ada di sini. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Maaf, kita tidak perlu menulis 9 ya, langsung saja. 3 kali 3 sama dengan 9 tambah 4. 9 tambah 4 sama dengan 13 per 3. Plus kita pindahkan 2 kali 3 sama dengan 6. 2
2 kali 3 sama dengan 6 plus 5. 6 plus 5 itu sama dengan 11. 11 per 3. Di sini ada hasil penjumlahan 4 per 3 plus 25 per 3 menghasilkan 13 per 3 plus 11 per 3. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan saja di antara angka 13 dengan 11. Berarti 13 dengan 11 itu 13 tambah 11 berarti 24 sama dengan 24 per 3. Maka ini merupakan hasil daripada contoh soal bilangan pecahan yang ada di nomor 1. Kalau misalkan mau diperkecil, mau didesimalkan nilainya, kita tinggal membagi saja. 24 per 3 sama dengan 8. Maka untuk hasilnya yang ini saja sudah cukup. Kalau misalkan bisa diperkecil lagi, maka ini hasilnya 24 per 3 sama dengan 8. Nah, itu untuk cara penjumlahan untuk bilangan pecahan yang penyebutnya itu sama ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Di sini ada penyebutnya itu yang berbeda, maka tadi sudah saya katakan harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. 4, cara penjumlahannya seperti ini. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 4 sama dengan 16 tambah 5 sama dengan 21. 21 ya. 21. Penjumlahnya sama kayak yang di atas. 4 kali 4 sama dengan 16 tambah 5 sama dengan 21 per 4. Yang 4 sini kita pindahkan saja ke sini. Kita pindahkan. Plus 7 kali 5 sama dengan, kalikan lagi, ini kalikan lagi ya. 7 kali 5 sama dengan 35. Belum dijumlah. 35 tambah 6 sama dengan 41. 41 per 5. Angka 5 yang ada di sini kita pindahkan ke sini sesuai. Nah, untuk menyamakan penyebut kita harus mengkalikan dengan angka yang sekiranya bisa menghasilkan penyebutnya itu sama. Untuk yang ini, berapa supaya hasilnya penyebut yang ini dengan yang ini sama? Maka kita kalikan dengan angka 5. 5 yang ini kita kalikan dengan yang ini. Yang ini juga pembilangnya kalikan dengan 5. Karena penyebut dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. 21 kali 5 ya sama dengan 105 sama dengan 105 per 5 kali 4 sama dengan 20. Yang ini 5 kali 4 sama dengan 20 plus sekarang yang ini. Bagaimana supaya bisa menghasilkan angka 20? Penyebutnya sama seperti yang ada di sini, maka kita harus kalikan dengan 4. Pembilangnya juga harus dikalikan dengan 4. 4 kita kalikan dengan 4. 41 kali 4 sama dengan 164 per 5 kali 4 20. Maka penyebutnya sudah sama 20. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita tinggal menjumlahkan sama dengan yang kayak di atas ini. 13 tambah 11, maka yang ini juga kita tambahkan. 105 tambah 106 sama dengan 269 per 20. Ini adalah hasil daripada contoh soal yang nomor 2. Kalau misalkan mau diperkecilkan hasilnya itu, kita bisa memperkecilkan, tinggal membagi saja. Kalau ada kalkulator kita pakai kalkulator, tidak apa-apa. 269 per 20 sama dengan 13. 9 per 20. Kalau misalkan tentukan hasil yang lebih didesimalkan, maka kita tinggal membuka kalkulator lagi. 13 9 per 20 itu sama dengan 13,45. Ini adalah hasil
segini saja sudah cukup. Kalau misalkan mau didesimalkan nilainya, kita tinggal mendesimalkan saja, maka hasilnya yang ini saja sudah cukup. Nah, itu cara penjumlahan, cara memecahkan sebuah contoh soal yang ada di nomor 1 dan juga yang ada di nomor 2. Itu untuk bilangan pecahan campuran. Sekarang kita masuk kepada materi bilangan pecahan yang asli. Jadi tidak ada angka yang seperti ini di sini, ya. Hanya kita tinggal menghitung. Untuk menghitungnya ini lebih simpel daripada yang di atas, ya, karena ini merupakan bilangan pecahan asli. Kalau yang atas itu merupakan bilangan pecahan campuran. Cara menghitungnya untuk contoh soal yang nomor 1 itu kita tinggal sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu angka si penyebutnya itu sama atau tidak. Untuk nomor 1 itu kan penyebutnya sama 3 nih. Nah, kalau memang sudah sama, kita tinggal menjumlahkan saja, jadi tidak harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan 6 tambah 8 itu berapa? 6 tambah 8 itu sama dengan 14, ya. 14/3. Segini saja sudah cukup. Ini adalah hasil 14/3. Kalau memang mau didesimalkan, kita tinggal membuka kalkulator, mesin hitung. 14/3 itu sama dengan berapa? Segini saja sudah menentukan hasil. Selanjutnya ke nomor 2. Di sini ada 3 penjumlahan yang secara berturut-turut. Di antaranya ada angka 5/2, 3/2 plus 5/3 plus 5/3. Untuk menjumlahkan angka yang seperti ini, kita terlebih dahulu menghitung dua angka yang ada di sini, 2 penjumlahan yang ada di sini. Ini kita sampingkan, ini kita nomor 2-kan. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan saja. 5 tambah 3 sama dengan 8/2, ya, plus 5/3 plus 5/3. Kalau memang sudah seperti ini, karena memang penyebutnya itu berbeda, di sini ada angka 2, di sini ada angka 3, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu. Metodenya sama seperti di atas. Bagaimana caranya? Kita tinggal mengalihkan penyebut yang kedua ini dikalikan dengan 3, pembilangnya dikalikan dengan 3. Karena di sini penyebut 3, maka pembilang 3. Kalau yang di sini, bagaimana supaya sama? Kita jumlahkan terlebih dahulu yang ini. Sama dengan 8 kali 3, 3 kali 8 sama dengan 24 per 2 kali 3 sama dengan 6. Ini hasil yang ini hasil yang ini. Plus, bagaimana supaya penyebut yang ini bisa sama angka 6? Maka angka 3 ini kita kalikan dengan 2 yang ini. Yang ini juga kita kalikan 2. Penyebut dan pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama. 5 kali 2 sama dengan 10 per 3 kali 2 sama dengan 6. Maka penyebutnya sudah sama, 6. Sama dengan, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menjumlahkan 24 tambah 10 sama dengan 34 per 6. Ini adalah hasil daripada contoh soal yang kedua, 34/6. Kalau misalkan mau desimalkan, kita tinggal mencari saja 34/6 itu berapa. Selanjutnya, segini saja sudah cukup ini hasil, ya. Di sini ada contoh soal yang ketiga. Kalau yang di nomor 1 mah penyebutnya sama, penjumlahannya cuma 2, ini 1, ini 2. Kalau yang ini penjumlahannya 3, kalau yang ini penjumlahannya 2, sama kayak yang nomor 1, cuma penyebutnya berbeda. Kalau menemukan soal seperti ini, kita tinggal mencari penyebut supaya sama terlebih dahulu. Contoh kayak yang di sini nih. Maka 10 kali 5 yang ini, ya, 10 kali 5 sama dengan 50 per 4 kali 5 20 plus 12 kali 4
12 kali 4 itu 46 ya. Oh sorry, 48 per 5 kali 4 20. Penyebut sudah sama, 20. Kita tinggal menjumlahkan 50 tambah 48 sama dengan 98 per 20. Ini adalah hasil daripada contoh soal yang ketiga. Bagaimana sekiranya sudah dipahami? Kalau memang masih belum ada yang dipahami, ada yang masih bingung, boleh ditanyakan lewat kolom komen ya. Itu adalah sebuah pemecahan bilangan pecahan, campuran dan juga bilangan asli, di mana ada beberapa jenis bilangan pecahan dan juga bilangan asli. Namun di video kali ini saya hanya membahas di bagian penjumlahan saja. Untuk bagian pengurangan silahkan nanti dicari di searching di YouTube, di akun YouTube Edi Suganda 07 untuk materi bilangan pecahan di bagian pengurangan dan juga pembagian dan juga perkalian. Baiklah, itu saja mungkin. Cukup sekian daripada saya. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.